Halo adik-adik, shalom. Jumpa lagi bersama Kakak Guni dalam cerita sukacita. Nah, edisi 14 Maret 2021. Nah, adik-adik, Kakak berharap semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan selalu bersukacita. Kakak mengajak kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, di saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus sertai kami, berikan kami telinga yang mau mendengarkan, dan biarlah firman-Mu yang kami dengarkan, Tuhan Yesus berkati. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini terdapat dalam Injil Matius 27 ayat 1-26 yang memiliki dua perikop, yaitu Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas, dan yang kedua Yesus di hadapan Pilatus. Nah adik-adik, saat itu ketika hari sudah mulai siang, semua imam besar serta tua-tua bangsa Yahudi, mereka berkumpul mengambil keputusan bahwa Yesus akan dibunuh. Dan mereka membelenggu dia dan mereka membawa Yesus kepada Pilatus. Mereka menyerahkan dia kepada Pilatus. Nah saat itu Yudas yaitu seorang murid Tuhan Yesus yang ikut dalam penyerahan Tuhan Yesus, karena dia yang menjual Tuhan Yesus. Nah, dia menjual Tuhan Yesus seharga 30 perak. Nah, saat itu Yudas yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Saat itu dia melihat bahwa Yesus akan dihukum mati. Nah, dia pun menyesal akan perbuatannya, dan dia mengambil uang 30 perak itu dan mengembalikan kepada imam-imam dan tua-tua saat itu, dan berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa karena telah menyerahkan orang yang tidak bersalah." Nah, lalu jawab imam-imam serta tua-tua saat itu kepada Yudas, "Apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu sendiri." Nah, saat itu pun Yudas membawa uang itu ke bait suci, dan ia meninggalkan bait suci lalu pergi menggantung diri. Nah, setelah itu imam-imam besar melihat bahwa uang itu tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan karena uang darah. Nah, mereka memutuskan bahwa uang itu akan dipakai untuk membeli tanah tukang periuk yang sampai sekarang disebut. Mereka pun membeli tanah ya, tukang periuk, untuk dipakai sebagai tempat penguburan orang asing. Nah, sampai sekarang ini tanah itu disebut tanah darah. Nah,
Nah, adik-adik, ketika itu Yesus sudah di hadapan Pilatus. Pilatus pun bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Nah, jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Nah, lalu Pilatus bertanya lagi, "Bukankah engkau mendengar bahwa betapa banyaknya tuduhan dan saksi-saksi terhadap engkau?" Nah, saat itu Yesus tidak menjawab satupun kata. Nah, membuat Pilatus heran karena dia tidak menjawab pertanyaan Pilatus. Nah, adik-adik, saat itu orang banyak pun sudah berkumpul. Mereka berkumpul untuk melihat Yesus, dan saat itu Pilatus bertanya kepada mereka, kepada orang banyak, bahwa siapakah yang akan aku bebaskan bagi kalian? Apakah Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Nah, saat itu di dalam penjara ada orang yang terkenal, yaitu bernama Yesus Barabas. Nah, Pilatus pun bertanya kepada orang banyak, "Yang mana yang saya akan bebaskan buat kalian?" Nah, orang banyak menjawab. Saat itu mereka menjawab bahwa Yesus Barabas. Yesus Kristus, biarkan dia disalibkan. Mereka berteriak. Orang banyak ini berkata bahwa Yesus harus disalibkan. Nah, karena Pilatus mendengar orang banyak menjawab bahwa Yesus akan disalibkan, ya sudah, Pilatus pun memutuskan bahwa Yesus akan disalibkan. Dan itu pun Pilatus mengambil keputusan karena untuk orang banyak. Nah, dia tidak memikirkan bahwa Yesus ini siapa. Nah, saat itu pun juga mereka membebaskan Barabas, tapi Yesus diserahkan dan siap untuk disalibkan. Nah, dari cerita kita, adik-adik, kita boleh belajar bahwa kita manusia selalu berbuat salah, sehingga kita berdosa, seperti yang dilakukan Yudas ya. Yudas adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia sudah menjual gurunya, yaitu Tuhan Yesus, sehingga ia menyesal. Tapi dia tidak bertobat, adik-adik. Dia hanya menyesal, lalu ia pergi menggantung dirinya. Nah, itu perbuatan yang tidak baik. Dia menggantung dirinya. Nah, harusnya dia menyesal lalu bertobat, tetapi dia tidak bertobat. Nah, seperti kita adik-adik, kalau kita berbuat salah, kita berdosa, kita harus minta maaf, kita harus menyesali perbuatan kita, lalu kita bertobat. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus beriman yang bagaimana adik-adik? Harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Jangan seperti Yudas hanya sebagai murid, tetapi dia tidak sungguh-sungguh percaya mengikut Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita mau melakukan sesuatu, mau bertindak, kita harus berpikir dulu supaya nanti tidak menyesal nantinya. Nah, adik-adik, cerita kita sampai di sini. Kakak ajak untuk adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi lagu yang mengatakan percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya.
Untuk adik-adik lipat tangan, kita bersatu dalam doa. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya berkati kami, biarlah firman-Mu ini kami tidak dengar saja, tapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua kami, mama papa, dan saudara-saudara, dan keluarga dimanapun mereka berada, dan teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati semua ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak pengasuh dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa ya adik-adik.